Selamat sore Tentuners. Kali ini saya akan nemenin kamu di live Instagram barengan tim dari Promkes RHS disikat seputar informasi kesehatan. Kali ini akan ngebahas seputaran PET scan Tentuners ya, yaitu peranan keperawatan dalam pemeriksaan PET scan di RSHS Bandung. Sambil menunggu berkoneksi dengan Pak Ismani Harto Escape Nurse Tentuners ya, kita mencoba terlebih dahulu untuk bergabung nih. Sepertinya tadi sedikit ada tunggu aja. Jadi kita akan membahas seputaran PET scan pada kesempatan di sore hari ini. Seperti sudah tergabung kembali. Ya, terima kasih Kang. Izin Baik, jadi Pak. keluar. Siap, Pak. Kita lanjut lagi untuk perbincangan Iya, seputaran scan ya, Pak. Mungkin bisa diringkas sedikit, Pak, seputaran PET scan ini seperti apa nih gambarannya, Pak? scan ini adalah tindak lanjut memberikan informasi secara mendetail tentang fungsi organ dan sistem dalam tubuh. Itu fungsi dari pemeriksaan PET scan. Jadi dia informasi mendetail. Bila di mana pasien-pasien yang dirujuk dari bedah onkologi yang mengalami gangguan-gangguan pada sistem fisiknya atau yang menyebabkan kanker. Dan itu pun bisa mendeteksi sejauh mana proses penyebaran kanker dalam tubuhnya. Dan bisa mengetahui sejauh mana keberhasilan dari pengobatan yang telah diberikan oleh para dokter-dokter ahli onkologinya, dok. Itu fungsi dari PET scan-nya. Ya, lanjutkan, Chef. Baik, Pak. Nah, ketika PET scan ini kan, Pak, dirujuk berarti ya untuk pasien ini Iya. kondisi maksudnya dalam kondisi seperti apa pasien harus diberikan atau mungkin menjalani pemeriksaan PET scan nih, Pak, kira-kira. PET scan ini kondisi pada pasien-pasien diupayakan pasien-pasien yang dalam stadium-stadium masih bisa melakukan aktivitas fisik dengan baik. Sehingga tingkat keberhasilan dalam pengobatan oleh bedah onkologi akan berhasil. Karena di sini sifatnya kita mendiagnostik untuk pemeriksaannya. Dan itu pun bisa di-cover oleh BPJS. Jadi pengobatan ini Desa Sadikin bisa di-cover oleh BPJS dengan rujukan dari daerah atau dari dokter setempat yang untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan PET scan. Untuk umum pun dipersilakan bisa untuk umum. Dan itu pun tapi harus mengikuti jadwal karena kita melaksanakannya itu hanya 4 hari, dari hari Senin sampai hari Kamis dengan 4 pasien atau 5 pasien, itu Kang Asep. Dan harus harus boxing dulu, Bang. Izin saya di luar karena dalam sinyal nggak bagus. Oke. Nunggu ambulan lewat dulu. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, Pak, seputaran tentang PET scan sendiri. Nah, ini kan dari segi keperawatan, Pak, ketika PET scan ini apa yang harus dipersiapkan oleh pasien atau mungkin bahkan oleh perawat dalam segi persiapan seperti apa, Pak, untuk PET scan sendiri? Ya, terima kasih. Untuk pasien-pasiennya, bila mereka akan dilakukan mendaftar dulu, bila sudah dapat rujukan, dia akan daftar ke bagian administrasi untuk ditentukan jadwal. Jadwal ini dapat tanggal berapa, nanti kalau sudah ditentukan jadwal sesuai dengan yang diajukan, dokter akan melakukan anamnesis. Ya, akan anamnesis pemeriksaan pasiennya, dan bila sudah itu akan dilakukan pemeriksaan tes gula darah. Gula darah, bila pasien gula darahnya nilainya normal, dia akan bisa dilanjutkan pemeriksaan. Bila gula darahnya melebihi dari normal, lebih dari 200, dia akan dirujuk ke bagian endokrin. Dan pasien pun harus dipuasakan 4-6 jam, supaya dia tidak ada mobilitas dari pergerakan dari prostasi khususnya. Sehingga tingkat keberhasilan dalam pemeriksaannya akan baik dalam hasil pemeriksaannya. Baik. Untuk kelengkapan pendaftarannya seperti apa, Pak? Apakah ada syarat-syarat administrasi yang khusus untuk menjalani PET scan? Kalau dia menggunakan BPJS, dia akan menggunakan dari rujukan dari daerahnya, dok. Ini Kang Asep, rujukan dari daerah, sehingga nanti akan dilakukan pemeriksaan untuk pengklaiman ke BPJS-nya. Dia akan menggunakan BPJS-nya apakah harus aktif, rujukannya masih berlaku, dan BPJS-nya masih berjalan dengan baik, tidak ada tunggakan, sehingga itu akan berjalan proses dengan baik juga.
Jadi nanti di Hasan Sadikin akan dilakukan pengecekan ulang dari kelengkapan-kelengkapannya itu untuk kelengkapan administrasinya. Baik, Pak. Berarti memang administrasi yang penting ya untuk BPJS, seperti rujukannya, kemudian BPJS-nya, untuk nantinya jadi satu kelengkapan administrasi untuk pemeriksaan PET scan sendiri. Nah, ketika pasien mendapatkan jadwal nih Pak untuk PET scan, kira-kira ketika dijalankan pemeriksaan PET scan ini, rangkaian pemeriksaannya seperti apa? Pasien akan melakukan anamnesis oleh dokter. Nah, sudah lengkap pemeriksaannya, gula darah, terus pasien akan masuk ke ruangan untuk ganti pakaian, dan kita akan memasang pemasang infus untuk memudahkan pemberian terapinya. Sehingga karena kita bekerja dengan tim. Situ ada dokter, ada radiofarmasis, ada radiofarmakan, ada perawat. Nah, di mana perawat ini yang berfungsi untuk memberikan terapi radiofarmakannya kepada pasien. Sehingga untuk memudahkannya, kita memasang IV line pada tangannya. Dan itu supaya kita mencegah suatu kegagalan pada pasiennya dengan menggunakan pemasangan IV line. Atau istilahnya dipasang abokat, atau untuk memudahkan pasang kita jarum infus. Selanjutnya Pak, untuk pemeriksaan PET scan sendiri, apakah butuh waktu berapa lama gitu untuk melakukan pemeriksaan PET scan? PET scan ini untuk pemberian terapi di atas 1-2 jam. Karena pasiennya karena pasang infus, terus karena kan ada ritmenya berganti dengan satu pasien naik itu menunggu setengah jam, lanjut pemeriksaan. Jadi dalam fotonya membutuhkan waktu itu 30 menit, dan pasien untuk follow up lagi di 30 menit ya 1-2 jam lah. Apakah selama pemeriksaan PET scan ini ada resiko atau mungkin efek samping yang dialami oleh pasien ketika pasien setelah menjalankan PET scan, Pak? Ini kan berkaitan dengan radioaktif ya, dan juga disebutkan mungkin lebih ke kedokteran nuklir, dan apakah terjadi suatu efek samping atau mungkin resiko? Oh, alhamdulillah selama ini terapi-terapi yang diberikan radioaktif tentang PET scan itu tidak ada mengalami efek sampingnya, karena radiofarmaka yang diberikannya sesudah pasien itu dia sangat kecil sekali, sehingga dia untuk itunya tidak ada. Jadi tidak ada efek samping sama sekali Pak ya untuk Ya, tidak ada. PET scan sendiri. Baik. Kemudian untuk PET scan sendiri, ini hasil dari PET scan-nya membutuhkan waktu berapa lama pasien mengetahui hasilnya dari PET scan? Hasil PET scan di kurang lebih 7 hari lah. 4-5 atau 7 hari, karena membutuhkan waktu untuk dokternya sebagai yang ahlinya untuk membaca hasil dari pemeriksaannya. Karena pemeriksaannya harus betul-betul hasilnya, sehingga pasien pun mendapat suatu kepuasan dari hasil tersebut, karena dia akan dirujuk kembali kepada dokter yang merujuknya, dirujuk ulang. Baik. Jadi pemeriksaan sekali agar mengetahui dan juga mendiagnosis suatu penyakit Pak ya, terutama lebih seringnya di onkologi Pak ya, seperti itu. Iya. Baik Pak. Ini untuk prosedur sudah dijelaskan juga, dan juga persiapan dari pasiennya. Mungkin kita tidak terasa Pak, udah cukup lama berbincang seputaran PET scan. Kira-kira dapat dirangkum nih Pak seputaran PET scan dari segi keperawatan seperti apa? Secara umum PET scan ini aman bagi pasien, dan bagi perawat pun dalam memberikan tindakan akan menggunakan satu APD, sehingga untuk mencegah terjadi paparan pada pelaksananya. Di mana pasien-pasien ini dimudah-mudahkan apa yang mendapat dari hasil tes ini, dia mendapat suatu kepuasan dan keberhasilan, sehingga untuk pengobatannya akan mendapatkan sesuatu yang tepat. Dan ini PET scan ini untuk mengetahui sejauh mana proses penyebaran, dan yang kedua bisa mengetahui sejauh mana keberhasilan dari pengobatan apa yang diberikan saat pelaksanaan pengobatan oleh dokter-dokter ahlinya. Baik, terima kasih
banyak Pak Ismani Harto, Escape Nurse, yang sudah menemani perbincangan di Sikat seputar informasi kesehatan di sore hari ini. Semoga dedikasi untuk kesehatan di Indonesia terus dilakukan Pak ya, dan juga Iya, lancar dan bisa semakin banyak inovasi-inovasi lain untuk pemeriksaan-pemeriksaan di RSIS Bandung. Jadi teman-teman harus nggak usah khawatir nih ketika akan menjalankan PET scan itu saat ini sudah bisa di-cover oleh BPJS. Dan pastinya PET scan ini tidak ada efek sampingnya, teman-teman. Jadi tidak usah khawatir meskipun ada kata radiologi atau mungkin nuklir Pak ya seperti itu. iya betul. Kadang-kadang Karena mengenai nuklir itu sangat ini. Tapi insya Allah dengan pemahaman pada pasien-pasien yang berobat, mereka sudah mengerti akhirnya tentang kedokteran nuklir ini. baik. Izin untuk mengakhiri Terima tayangan kasih. dari seputar hari ini. Terima kasih Pak Ismani atas waktunya. Sama-sama Kang Asep. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.